Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia, semester 5B Fakultas Hukum dengan nomor NPM 2074201001440. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan perbankan. Tugas dan fungsi bank dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam ayat 3 ditentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Pasal tersebut sebenarnya menentukan kriteria bank sehat. Suatu bank dikatakan sehat apabila memenuhi ketentuan berikut ini. Kecukupan modal, aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, likuiditas dan rentabilitas, solvabilitas, tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, kualitas manajemen, dan kualitas aset. 3 hal yang perlu diatur oleh Bank Indonesia dalam rangka pembinaan bank sehat sebagai badan usaha dan wajib dipenuhi oleh bank. Pertama, kepercayaan masyarakat pada bank. Mengingat bank sebagai pemegang amanat menyimpan dana dan menjalankan usaha terutama dana masyarakat. Yang kedua, prinsip kehati-hatian terutama dalam pengambilan keputusan pengelolaan usaha bank secara rasional sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketiga, kesehatan bank ini merupakan landasan mencapai tujuan. Masyarakat hanya akan percaya menyimpan dana pada bank jika bank itu sehat menurut kriteria yang ditetapkan undang-undang. Dalam pasal 24 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 ditentukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan dan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Selanjutnya, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan khusus mengenai kewenangan di bidang perizinan diatur dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Perizinan yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 sebagai berikut. Pertama, memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor cabang. Yang kedua, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. Dan yang terakhir, memberikan izin kepada bank menjalankan kegiatan usaha tertentu. Sebagaimana ketentuan pasal 29 Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan pemeriksaan terhadap bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan untuk mengetahui kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia berhak melakukan pemeriksaan terhadap bank secara berkala agar dapat diketahui tentang kegiatan dan usaha bank tersebut. Pelaksanaan pemeriksaan bank oleh Bank Indonesia meliputi antara lain buku, berkas-berkas, warkat, catatan dokumen, dan data elektronis termasuk salinan-salinannya. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan pengawasan bank, pelaksanaan bank, pengenaan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Pengawasan perbankan. Strategi pengawasan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa jenis pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu, yaitu: pertama, pengawasan normal atau rutin. Kedua, pengawasan intensif, intensive supervision. Yang ketiga, pengawasan khusus, specialist
surveillance. Dalam praktiknya, Bank Indonesia juga tetap mengawasi bank dalam penyehatan BPD, BDP, dan memantau penyelesaian kewajiban dari bank beku kegiatan usaha BBKU serta bank dalam likuidasi BDL yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan normal. Pengawasan ini dilakukan terhadap bank yang memenuhi kriteria tidak memiliki potensi atau tidak membahayakan kelangsungan usahanya. Pengawasan intensif. Pengawasan intensif ini dilakukan bank yang memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia pada bank dengan status pengawasan intensif antara lain: pertama, meminta bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia. Kedua, melakukan peningkatan frekuensi, pengkinian, dan penilaian rencana kerja dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai. Ketiga, meminta bank untuk menyusun rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, menempatkan pengawasan atau pemeriksa Bank Indonesia pada bank apabila diperlukan. Pengawasan khusus. Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap bank dengan status pengawasan khusus ini, maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil antara lain: pertama, memerintahkan bank dan atau memegang saham bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Kedua, memerintahkan bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan. Yang terakhir, memerintahkan bank dan atau pemegang saham bank untuk melakukan tindakan antara lain mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank. Yang selanjutnya, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang tergolong. Selanjutnya, macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modal bank. Menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Dan yang terakhir, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada pihak bank. Larangan dan pembatasan bagi bank dalam pengawasan khusus. Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal. Bank dikenakan pembatasan kompensasi kepada pihak terkait. Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi. Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset. Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal. Jangka waktu bank dengan status pengawasan khusus adalah paling lama 3 bulan bagi bank yang tidak terdaftar pada pasar modal atau 6 bulan bagi bank yang terdaftar pada pasar modal. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal 1 kali dan paling lama 3 bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru. Bank dalam penyehatan. Bank dapat ditetapkan dengan status bank dalam penyehatan apabila bank tersebut dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki, terutama dari aspek permodalan. Selama proses penyehatan bank oleh BPPN, komunikasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan BPPN intensif dilakukan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan indikator utama kinerja bank. Antara lain kinerja permodalan, rasio likuiditas, non-performing, ketentuan prudensial, dan indikasi pencapaian rencana. Bank beku kegiatan usaha. Bank ditetapkan dengan status bank beku kegiatan usaha apabila bank memenuhi persyaratan bahwa kondisi bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas bank dalam penyehatan atau BDP tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN.
Program penyehatan tidak dapat dilakukan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui. Selanjutnya, dalam hal BPPN telah selesai melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian bank dengan status BPKU. Penyelesaian berikutnya dilakukan tahapan-tahapan pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, serta likuidasi bank. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.